Halo, halo, halo. Selamat datang kembali di channel Bermatematika. Kembali dengan Daily SNBT. Kita akan membahas soal kecukupan data berikut. Oke, pertanyaannya apakah nilai mutlak X kurang dari 1? Dan kita punya dua informasi. Yang pertama adalah nilai mutlak X tambah 1 sama dengan 2 kali dari nilai mutlak X min 1. Dan yang kedua, nilai mutlak X kurang dari super X. Nah, oke, sebelum kita lanjutkan, kita bisa tulis ulang dulu si pernyataan ini sebagai X-nya terletak di antara 1 dan negatif 1. Ya. Oke. Nah, jadi pertanyaannya adalah, kalau kita punya pernyataan 1, apakah X yang memenuhi pernyataan 1 itu terletak di antara min 1 dan 1? Oke, kita cari tahu ya. Kita cari tahu apa X yang mana yang memenuhi persamaan yang pertama. Nah, ini kita punya suatu persamaan yang dalam kondisi khusus ini boleh kita kuadratkan ke kedua ruasnya. Kenapa? Karena baik ruas kiri maupun ruas kanan merupakan kuantitas yang non-negatif. Ya. Jadi, kita boleh kuadratkan. Nah, bagaimana kalau enggak? Kalau enggak, ketika kita mengkuadratkan, maka si himpunan solusinya tidak selalu persis sama dengan persamaan sebelumnya yang sebelum dikuadratkan. Jadi hati-hati ya. Penguadratan itu tidak mengubah soal hanya ketika kedua ruasnya non-negatif. Oke. Nah, ini ketika nilai mutlak dikuadratkan, si mutlaknya itu hilang. Bukan hilang sebetulnya, karena kita punya fakta kalau nilai mutlak X dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Jadi di sini si nilai mutlak X-nya bisa, nilai mutlak X tambah satunya, nilai mutlaknya bisa dihilangkan, kita ganti dengan seperti ini. Pindah ruaskan, X tambah 1 kuadrat. Ini bisa kita tuliskan sebagai 2X min 2 dikuadratkan. Ya, karena ini kan 2 kuadrat, 2-nya masuk ke dalam. Jadi 2X kurang 2 sama dengan 0. Nah, ini sekarang kita berada di situasi di mana kita punya selisih 2 kuadrat. Kuadrat dikurang B kuadrat selalu bisa kita tulis ulang, jadi A tambah B dikali dengan A min B. Ya. Jadi ini apa dong? Jadi ini bisa kita tuliskan sebagai, ini A-nya, X tambah 1 ditambah ini semua dikali dengan X tambah 1 dikurang 2X min 2 sama dengan 0. Oke, kita sederhanakan. 3X 1 kurang 2 negatif 1, X kurang 2X min X 1 ditambah 2 3 sama dengan 0. Jadi X yang mana yang memenuhi persamaan itu? Oke, jadi X-nya adalah sepertiga atau X-nya sama dengan 3. Nah, berarti ada X yang memenuhi kondisi yang pertama, yang ketika X-nya sama dengan 3, akan tetapi dia nggak memenuhi ini. Ya. Berarti ini nggak cukup. Ya. Karena ada yang memenuhi yang sepertiga, ada yang nggak memenuhi. Jadi kita nggak bisa selalu menjawab 100% bahwa kalau ada X yang memenuhi ini, maka kita bisa menjawab apakah dia ada di sini nggak? Oh, nggak tahu. Bisa ya, bisa nggak. Gitu, ya. Oke, sekarang yang pernyataan yang kedua.
Pernyataan yang kedua gimana? Pernyataan yang kedua, oke, kalau si nilai mutlak X kurang dari 1/X, maka akibatnya, oke, ingat nilai mutlak X selalu lebih besar sama dengan 0. Dan ini kita miliki dari soal. Ini kurang dari 1/X. Ya. Nah, sekarang, apa yang harus benar terhadap X kalau 1/X itu lebih besar sama dengan 0? Mungkin nggak X-nya 0? Nggak mungkin X-nya 0. Apakah mungkin X-nya negatif? Nggak mungkin juga, karena ini akan jadi negatif lebih besar dari 0. Jadi ini berakibat X-nya lebih besar dari 0. Ya. Nah, kalau X-nya lebih besar dari 0, si pernyataan ini bisa kita tulis menjadi X kurang dari 1/X. Ya. X-nya lebih besar dari 0 nih. Ya. Nah, untuk X yang lebih besar dari 0, karena kita sudah tahu X-nya positif, kita bisa kalikan kedua ruas ini, kiri dan kanan, keduanya dengan X tanpa mengubah pertidaksamaannya. X kali X, X kuadrat, X kali 1/X, 1. Oke. Kita tuliskan, jadi ini juga bisa, ya, ini ada banyak macam cara. X tambah 1 kali X min 1 kurang dari 0. Jadinya kita bikin ini min 1 dan 1. Ingat tadi kita harus memasukkan informasi bahwa X-nya lebih besar dari 0. Ya, tidak termasuk 0-nya. Dan kita juga harus ngecek yang mana yang memenuhi ini. Di sebelah kanan sini, kalau X-nya lebih besar dari 1, ini akan positif, ini akan positif. Di sini positif, positif, positif. Jadi negatif, negatif, negatif. Kita cari yang negatif dan sekaligus lebih besar dari 0. Berarti kita melihat daerah yang ini. Ya. Nah, sekarang kalau kita punya bilangan yang berada di daerah yang diarsir, apakah kita tahu dengan pasti bahwa dia itu ada di dalam sini? Jadi ini kan di antara min 1 dan 1. Berarti jelas dong, jika X-nya terletak di antara 0 dan 1, pasti X-nya terletak di antara min 1 dan 1. Karena ini adalah bagian dari ini. Berarti kalau kita punya X yang memenuhi pernyataan 2, maka kita bisa menjawab dengan meyakinkan bahwa jawabannya untuk pertanyaan apakah dia kurang dari 1, jawabannya adalah ya. Oke, mungkin begitu saja Daily SNBT singkat kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap selalu